Di Manado tadi saya bilang kalau ngikut sama Tuhan itu bukan berarti jalannya langsung lancar-lancar aja. Ternyata memang ada kendala-kendala dalam proyek, dan sangat disayangkan salah satu partner dari kita itu kabur, dan itu ibarat kata direktur utamanya lah di sana. Nah ini sekarang kita lagi dalam proses untuk pengurusan, dan tekanan tuh banyak dari mana-mana. Tapi apakah itu berarti kita harus depresi dan stres? Kalau mau ngomong dari konsumen-konsumen, proyeknya kan berarti sekarang sementara on hold dulu nih. Dan ini justru, kenapa saya berani cerita seperti ini? Karena saya percaya Tuhan pasti akan bukakan jalan, dan saya dikirimkan partner-partner tuh yang benar-benar mau ikut terus terjun, dan saya saya tuh sangat bersyukur saya bisa punya partner lahan yang ada tadi dari teman Seth. Jadi kita bisa sama-sama saling mendoakan, saling mendukung, bisa saling mensupport juga. Dan kalau kita ngomongin seperti itu tekanannya dari konsumen itu ada, tekanan dari pemilik lahan itu ada, tekanan dari ini semua harus ada. Tapi mau dibilang seperti itu, kalau saya juga bilang sama diri saya bilang sama teman-teman dekat saya juga bawa dalam doa, saya bilang ya Tuhan, rencanamu apa gitu loh, selalu discernment. Di situ akhirnya saya bilang ya, kalau misalkan worst case scenario, teman-teman, worst case scenario berarti saya harus kembalikan lagi semua. Memang kalau dibilang di PT itu kan ada 3 nama, tapi mungkin karena saya yang banyak sebagai direktur marketing promosi di situ, saya mungkin yang harus menggantikan ini. Mungkin nilainya bisa M, bukan bisa, memang nilainya tuh udah M gitu kita sebut. Ya saya bilang ya udahlah gitu. Duit juga duitnya Tuhan kan, Tuhan pasti akan bukakan jalan lagi. Bukti nyatanya justru karena dari komunitas ini kita saling dukung dan saling support, peluang yang lain tuh dibukakan. Jadi kita baru akhir-akhir ini ada akuisisi satu pabrik untuk skincare, untuk semua yang chemical lah. Dan dari situ itu tuh dibukakan jalan dengan sangat luar biasa. Nah, kalau ngomong seperti ini, mungkin dalam 1-2 tahun semua kerugian yang ada di Manado itu semua bisa tergantikan. Jadi benar-benar kalau kita pegang secara teguh ya, bahwa semua ini hanya titipan, dan Tuhan itu adalah bosnya kita, CEO-nya kita akan selalu acting on the best interest for the company. Kita akan selalu cari solusi yang terbaik buat semuanya. Dan dari situ loh, kalau kita berserah, ingat esensi kewirausahaan yang nomor 2 tadi yang paling penting, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya, berkatnya akan mengalir belakangan. Itu udah pasti. Nah ini sharing iman, mungkin saya ceritanya sedikit loncat-loncat sedikit, tapi itu pengalaman hidup dari pada saat saya 2003 sampai 2015, dan pada saat 2015 sampai sekarang di sini. Saya bersyukur banget di tahun 2018 itu saya bisa kembali ke Jakarta lagi, terus kita bisa mulai mengembangkan komunitasnya. Tahun 2019 kita ada branding dan marketing agency yang sekarang fast growing. Kita handle social media marketing, kita bikin creative content, dan kita sekarang handle brand-brand yang cukup besar juga. Buat yang pengen tahu detailnya itu ngeliat di Instagram ada hellogram.id, saya dengan partner saya Jordan. Terus kita juga akuisisi ada satu travel agent. Memang karena kita ngomongin di 2020 ini, kita sekarang semua lagi polemik dunia, ada corona, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisnisnya di sini kena nih imbas sama corona atau apa segala macam, ngeliat semua lagi down, apalagi yang ada beberapa teman-teman dari komunitas yang mungkin mau di komunitas di Entrepreneur Society itu ada yang baru mau launching lah, dibuka toko di mall lah, ada yang ngerasa ini semuanya down, ada yang IO yang bilang event 1 tahun ini semua juga hilang, semuanya di cancel. Jangan pernah menyerah. Kita bisa terus pikir, Tuhan tuh kasih kita satu kemampuan untuk kita bisa discernment dan ngelihat peluang itu seperti apa. Dan semakin banyak teman-teman yang kamu punya, makanya kenapa bergabung ada komunitas seperti kita seperti ini, kita bisa tukar pikiran, saling curhat, dan justru kita bisa formulasikan peluang-peluang baru yang mungkin kadang-kadang kita nggak kepikir. Selama kita tulus dan selama kita nggak greedy, selama kita tahu bahwa ini semuanya titipan, kita akan punya satu etika kerja yang sangat positif. Dan kalau kita serahkan semuanya ke Tuhan, itu nggak ada limitnya berkat. Benar-benar nggak ada limitnya berkat. Serahkan aja. Saya tahu mungkin kondisinya saya sekarang nih, saya masih dalam pressure. Saya masih dalam posisi di mana harus ngurusin yang di Manado dulu beres. Tapi di Jakartanya tuh dibukakan yang tadi, Creative Content Marketing Agency. Dan itu kita bisa berkembang, itu bisa supporting. Terus nanti yang pabrik skincare ini juga, nanti ada yang travel agent ini, dan sebagainya. Jadi benar-benar
selama kita mau terus melangkah, itu Tuhan pasti akan bukakan, pundi-pundinya pasti ada. Selama kita mau percaya. Sekarang pilihannya kembali lagi, pertanyaannya pada kamu. Apakah kamu mau serahkan itu semua ke Tuhan? Atau kita cuma mau tenggelam di dalam problem yang kita alami sehari-hari? Pertanyaannya di situ. Semoga ini menjadi satu refleksi yang bagus, dan nanti kalau emang pengen tahu detail tentang komunitas kita, boleh ada linknya juga di bawah sini. Yang pengen ikut gabung nanti ke event-event kita, sekarang event lagi di hold dulu selama setahun 2020 ini, tapi kita akan mungkin nanti switching ke arah online. Jadi peluang tuh ada terus, mau dibilang corona ini mungkin affecting yang offline, tapi bisnis yang online ya itu pasti akan berkembang. Jadi selalu ada jalan, oke? Selalu ada jalan, dan serahkan semuanya sama Tuhan. Mungkin cukup sharing saya hari ini, dan semoga ini bisa menguatkan teman-teman. Kalau saya selalu bilang di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Nah, buat teman-teman yang tadi udah dengar dia pengen tahu cerita lebih lanjut dan pengen juga ilmunya, ini ilmu dasar kita tuh saya tuliskan di buku ini. Dan memang ini baru buku pertama, ini mungkin ya ilmu yang bisa di-relatable sama banyak orang. Bahasanya dibuat seringan mungkin. Ini buku tadi hasil karyanya dari ilmu yang saya pengen bagikan, juga dari hasil karyanya Mbak Riri. Yang Mbak Riri itu dari Makassar by the way, dan dia udah ketemu juga beberapa member komunitas kita. Di sini buku nggak cuma isinya ilmu, ada kisah hidup, ada penyemangatan, ada motivasi, ada peluang usaha yang real. Jadi di sini saya ajak ada 10 teman-teman dari member komunitas kita juga, sebagian yang saya mentori secara personal, yang bisnisnya sudah berkembang dan bisa menjadi peluang buat teman-teman. Di halaman belakangnya itu ada 10 kisah hidup mereka yang bisa nanti mungkin jadi reseller, jadi dropshipper, bahkan untuk peluang-peluang usaha yang tanpa modalnya itu bisa ada di sini juga gitu. Jadi bisa ngeliat juga nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut ya, dapetin bukunya itu linknya ada di bit.ly, ada buku tes. Nanti ada captionnya di sini. Oke, semangat terus, semoga ini jadi berkat.